Nah, kembali lagi sama aku Nalita Stefani dari kelas 2022B. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Feminisme atau biasa disebut dengan feminin dari kata Prancis itu adalah kata sifat yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Nah, feminisme ini merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, ini lebih identik ke perempuan ya. Nah, teori feminisme ini menggabungkan bahwa posisi perempuan dan laki-laki itu dipandang secara tidak adil di dalam masyarakat. Maka dari itu sering terjadinya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual terhadap perempuan akibat tidak adanya ketegasan dari masyarakat untuk membangkitkan citra perempuan. Nah, feminisme juga masuk dalam kategori pemikiran modern yang berarti alat analisis feminisme yang menyangkut posisi perempuan dan posisinya sebagai warga negaranya. Nah, layaknya setiap pemikiran, feminisme mempunyai asumsi dasar yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, untuk memperdalam kajian teori feminisme ini, aku akan memberikan satu contoh tentang kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Simak baik-baik ya ceritanya. Cerita mahasiswi korban kekerasan seksual di Mataram berawal janji pelaku bantu buat skripsi. Seorang mahasiswi di Mataram yang diduga dicabuli seorang pria mengaku dosen mengungkap sejumlah modus pelaku untuk mendekati dirinya dan teman-temannya. Mahasiswi yang tak ingin disebutkan identitasnya itu mengungkapkan, awalnya pelaku menawarkan bantuan mengerjakan skripsi. Pelaku juga berjanji mempermudah pelayanan akademik bagi mahasiswa itu. Pelaku juga mengaku memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat di Universitas Mataram. Pelaku kata dia mengaku memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat di Universitas Mataram. Saya kenal dia, kata pelaku lewat teman. Waktu itu, awal ke rumahnya dia telepon dosen. Katanya waktu itu, buatin saya judul sore ini. Dosen yang telepon ini dosen yang sangat berpengaruh. Jadi saya kaget, kok bapak ini bisa memerintahkan seorang dosen? Kayak dosen saya itu nurut banget, kata mahasiswi itu saat berbincang. Mahasiswi itu dan teman-temannya percaya pelaku orang baik yang memiliki pengaruh di universitas. Mereka juga yakin pelaku bisa membantu mempermudah proses pembuatan skripsinya. Dia jual orang-orang yang dia kenal di kampus mengaku bisa membantu skripsi. Terus katanya, siapa lagi temanmu yang butuh buat bimbingan skripsi ke sini nanti bapak bantu, ungkap korban. Mahasiswi itu mulai curiga ketika pelaku menyampaikan sejumlah kata-kata yang tak pantas kepada korban. Pelaku juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Lalu mahasiswi itu mendapatkan kabar dari seorang temannya yang mengaku pernah diperkosa oleh pelaku. Rentetan panjang, tapi saya persingkat. Seorang teman mengaku bahwa pernah disetubuhi oleh pelaku. Dan beberapa teman juga menceritakan hal yang sama atas pelakuan bapak itu. Waktu itu teman-teman saya menangis, ternyata mengalami nasib serupa, kata korban. Mahasiswi itu dan teman-temannya berharap polisi segera menindak tegas dan mengadili pelaku. Mereka telah membuat laporan ke Polda NTB. Harapan kami pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai laporan kami, supaya tidak ada yang menjadi korban selanjutnya, kata mahasiswi tersebut. Bantuan Hukum atau BKPH, Universitas Mataram Djoko Djumadi berharap terduga pelaku dipanggil setelah laporan dibuat ke Polda NTB. Nah, dari cerita tadi kita dapat tahu kan bahwa setiap laki-laki itu bisa saja melakukan apapun yang dia inginkan terhadap kita. Nah, cara atau upaya yang bisa kita cegah untuk tragedi tersebut itu dengan cara tidak berpakaian ketat, terus menjaga sopan santun, pandai menutup aurat dan sebagainya. Nah, cara lain juga bisa kita lakukan dengan cara kita belajar ilmu bela diri seperti karateka, taekwondo, boxing atau sebagainya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau ada yang kurang paham, bisa menjelajah video-video lain untuk mendalami apa sih itu teori feminisme. Nah, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!